Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh pemirsa di rumah, ini adalah obrolan santai sebenarnya. Santai sekali. Podcast ya, podcast ala-ala. Ya kan? Yes. Mohon dimaklumi kalau ada kurang dan lebihnya. Saya mohon maaf. Oke, di dalam podcast kali ini saya bersama Gus Budi atau lebih kenalnya dengan Ustadz Muhammad Ali Masudi akan bertanya kepada beliau tentang ya sejarah-sejarah Nahdlatul Ulama yang ada di Lampung ataupun yang umumnya. Dan beliau ini adalah satu ustadz yang berada di Panaragan Jaya yang mempunyai pondok ataupun TPA yang bernama Bumi Damai Al Arifin. Mungkin segitu saja perkenalannya kepada Gus Hudi atau yang diakrab dibilang Cak Hudi, tapi karena ini biar enaknya dipanggil Gus saja ya, Gus ya. Aman ya Gus ya. Cak Wai, oke, dan untuk pertanyaan pertama ini yang datang dari salah satu anggota Nahdlatul Ulama yang ada di Panaragan Jaya, masyarakat Panaragan Jaya khususnya. Ini bagaimana sejarah lahirnya NU nih Gus? Sejarah lahirnya NU umum ataupun yang ada di Lampung. Nah, kira-kira begitu pertanyaan. Dari saudara yang bertanya ini siapa ini? Hanif. Oh, saudara Hanif berada di Gedung Aji. Oh, oke. Kita akan jawab bersama Gus Hudi. Monggo waktu dan silakan. Terima kasih pada Mas Tio. Sebelum saya jawab, kita mulai dulu podcast ini dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga podcast ini mulai awal hingga akhir diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, para penonton yang saya hormati, terkait dengan sejarah kelahiran Nahdlatul Ulama nih Mas Tio. Jadi Nahdlatul Ulama itu biasanya disingkat NU. Itu artinya adalah kebangkitan para ulama, di mana pada waktu itu di Arab Saudi itu dulu rajanya Syarif Hussein itu diambil alih oleh Ibnu Saud. Jadi di Mekah itu waktu itu Raja Hijaz itu namanya Syarif Hussein, itu beliau berpaham Sunni, kemudian ditaklukkan oleh Raja Ibnu Saud atau Abdul Aziz bin Saud, itu beraliran Wahabi. Jadi amalan-amalan Sunni itu oleh Raja Abdul Aziz bin Saud
seperti tawasul, ziarah kubur, maulid nabi dan lain sebagainya itu akan dilarang. Itu kabar itu sudah tersebar bahwasanya penguasa baru namanya Abdul Aziz bin Saud itu ingin melarang amaliyah-amaliyah Nahdlatul Ulama, amaliyah-amaliyah seperti ziarah kubur. Belum lahir NU, belum lahir NU, belum lahir, jangan GR, jangan GR, NU belum lahir. Jadi untuk melebarkan kekuasaannya ke seluruh dunia Islam dengan dalih demi kejayaan Islam, Raja Abdul Aziz bin Saud ini berencana meneruskan kekhilafan Islam yang terpusat di Turki pasca runtuhnya Daulah Utsmaniyah. Nah, raja tersebut, Raja Ibnu Saud itu berencana menggelar muktamar khilafiyah di kota suci Mekah sebagai penerus khilafah Bani atau Daulah Utsmaniyah. Seluruh negara Islam diundang untuk menghadiri muktamar tersebut, termasuk Indonesia. Nah, jadi di Indonesia itu ada perwakilan mau mengutus. Yang pertama itu adalah Hos Cokro Aminoto, itu perwakilan dari Syariat Islam atau SI. Kemudian dari tokoh Muhammadiyah itu ada namanya Kiai Haji Mas Mansur. Belum ada NU ini. Dari pesantren perwakilannya adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, terkenal dengan politiknya yang jenius, kecerdasan berpikirnya yang jenius. Nah, kemudian Raja Abdul Aziz bin Saud ini ingin menggusur makam Nabi juga untuk pelebaran, pelebaran kekuasaannya. Sampai makam Nabi ikut digusur. Akhirnya para ulama di Indonesia, nah ini termasuk Mbah Hasyim Asy'ari, ini menyuruh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah supaya apa? Tidak menggusur makom Nabi Muhammad SAW dengan alasan apapun. Dan dimohon juga untuk tidak anti madhab, anti maulid Nabi, anti ziarah makam dan lain sebagainya. Itu. Nah, kemudian dari situlah para ulama bersepakat untuk mendirikan organisasi namanya Nahdlatul Ulama atau disingkat dengan NU, di mana pendiri resminya adalah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur. Sedangkan yang bertindak sebagai arsitek motor penggeraknya adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Kiai Wahab ini juga salah satu murid dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang lincah, energik, banyak akalnya juga. Maksudnya banyak akalnya dalam artian itu cerdas, cerdas. Kebetulan segmen juga mondok di sana ya, gitu. Di Tambak Beras. Pernah di Tambak Beras. Saya tidak menangi Mbah Wahab Hasbullah, saya menangi muridnya Mbah Wahab di Tambak Beras itu. Yaitu apa sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama itu
kurang lebihnya seperti itu Mas Tio. Oh jadi seperti itu ya. Santai. Santai. Waktunya kurang 2. Jadi sejarah NU ini juga ternyata panjang banget. Hah? Nanti diedit. Jadi ternyata sejarah NU ini lumayan panjang juga ya guys. Lumayan panjang dan keadaan kalau untuk yang di Lampung seperti apa? Tahu nggak sampean? Belum. Untuk di Lampung sendiri saya belum membaca secara lengkap karena di situ banyak sekali pendiri-pendirinya, termasuk itu ada yang mengatakan itu pendirinya pernah juga mondok di Mekah kemudian ke Tebu Ireng, mondok di Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tokoh Nahdlatul Ulama di Lampung. Nahdlatul Ulama yang ada di Lampung. Kalau kita lihat bahwasanya NU itu kan berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 atau 16 Rejab 1344 itu di Surabaya. Di Surabaya. Itu inisiatif para ulama. Para ulama. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya pendiri resminya adalah Mbah Hasyim, kemudian yang promotor penggeraknya adalah muridnya Kiai Wahab atau Mbah Wahab Nasrullah. Tuh, kurang lebih seperti itu Mas Tio. Oke. Dan untuk pertanyaan selanjutnya ini datang dari saudara Irul. Waduh, Irul dari mana? Irul dari Tangerang. Masya Allah, jauh juga nih Gus. Pertanyaan-pertanyaan kita yang diajukan sama secara online. Dan untuk saudara Irul ini bertanya visi dan misi NU nih. Visi dan misi NU. Sebenarnya apa sih Gus visi dan misi NU ini? Nah, untuk saudara Irul didengarkan, oke? Baik, terima kasih. Ini di buku antologi NU bahwasanya ini ditulis visi dan misi. Jadi ketika NU hidup di dunia modern, mau tidak mau organisasi ini harus mengembangkan diri. Jadi untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang dijalani, zaman semakin canggih. Jadi pada muktamar yang di Boyolali kurang lebih itu tahun 2024, bukan 2024, 2004, itu disebutkan bahwasanya tujuan Nahdlatul Ulama didirikan adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan menurut salah satu dari 4 madhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Jadi untuk mewujudkan visi tersebut, maka tujuan tersebut NU melaksanakan usaha-usaha sebagaimana di bidang agama ini mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah.
mengikuti 4 mazhab itu, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Dalam masyarakat dengan melaksanakan dakwah Islamiyah dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang NU identik dengan amar ma'ruf bil ma'ruf nahi mungkar bil ma'ruf, bukan nahi mungkar bil mungkar. Kalau nahi mungkar bil mungkar itu sebelah, mungkin golongan sebelah. Kalau ada orang pacaran langsung di sweeping atau dijotosi atau yang lain sebagainya. Kemudian di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan ini mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang takwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara. Nah, kemudian di bidang sosial ini mengupayakan terwujudnya kesejahteraan lahir dan batin bagi rakyat Indonesia. Lahirnya sejahtera, batinnya juga sejahtera. Di bidang ekonomi mengupayakan terwujudnya pembangunan ekonomi untuk pemerataan kesempatan berusaha dan menikmati hasil-hasil pembangunan dengan mengutamakan tumbuh dan berkembangnya ekonomi kerakyatan. Ini sekarang NU juga dipercaya untuk mengelola hasil tambang. Jadi ada orang mengatakan itu Muhammadiyah dan NU itu tidak sepakat terhadap kunut, tapi untuk tambang sepakat, ikut mengelola tambang. Daripada dikelola yang tidak bertanggung jawab, mending kita ikut mengelola. Tujuannya itu untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan umat. Kemudian mengembangkan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat guna terwujudnya khairu ummah. Jadi sebaik-baik umat. Memang Kanjeng Nabi dawuh khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk umat atau yang lainnya. Itu Mas Tio mungkin. Ternyata visi misinya juga sampai ekonomi dan sosial ya bisa. Masya Allah. Dan uniknya lagi tadi dipersatukan oleh tambang. Allah karim. Yang penting kita berbeda karena ilmu itu harus diikuti. Jadi boleh beda karena rumus ilmu itu boleh, tapi nek beda karena bodoh ya jangan. Contohnya ini, bodoh itu hak, kamu hak, bodoh hak. Tapi kalau pembodohan itu sudah kejahatan. Pembodohan kayak misal sejarah NU dibelokkan, pendirinya ada yang mengatakan ini bukan ini, itu namanya pembodohan. Nah itu kejahatan, pembodohan, kejahatan. Kalau bodoh itu haknya setiap orang boleh bodoh, tapi kalau pembodohan itu kejahatan. Apalagi kita dibodohi bahwasanya sejarah NU di begini-begini, pendirinya bukan ini dan seterusnya. Itu namanya pembodohan, itu suatu kejahatan. Oke, dan untuk pertanyaan selanjutnya ini datang dari saudara Dwi. Oh, saudara Dwi ini dari Taiwan. Bukan dari Taiwan nih, Mas. Kebetulan ini juga dari Tulungagung Barat juga ini, dari Wonokerto. Oh, Masya Allah. Dan pertanyaan dari saudara Dwi adalah struktur kepengurusan NU nih, guys. Di dalam NU ini seperti apa sih strukturnya?
struktur kepengurusan nih dalam monggo. Ya, struktur pengurusan NU yang pertama ya jelas PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama, itu di Jakarta sana. Nah, sekarang itu Rais Suriahnya Ki Haji Miftahul Akhyar. Kemudian untuk Rais Tanfidiyah, bukan Rais, untuk ketua Tanfidiyahnya adalah Ki Haji Yahya Khalil Stakuf. Itu. Kemudian di bawahnya PBNU ada PWNU, pengurus wilayah. PW, pengurus wilayah NU. Ketepatan kita di Lampung ini ya PWNU Lampung. Kemarin sudah dilantik bahwasanya Rais Suriahnya adalah Kiai Haji Shodiqul Amin. Kemudian Tanfidiyahnya adalah sebuah ketua Kemenak wilayah Lampung. Nah, itu lupa saya namanya, belum kenalan. Itu kemudian ada PCNU, itu cabang, pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Kita berada di Tulang Bawang Barat ini kemarin juga baru saja dilantik. Rais Suriahnya adalah Ki Haji Mahrus Ali. Nah, kemudian ketua Tanfidiyahnya adalah Ki Haji Muhammad Nur Hadi. Ada Muhammadnya enggak? Ki Haji Nur Hadi. Tuh. Kemudian di wilayah luar Indonesia itu ada PCINU, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama. Itu ada seperti di New Zealand. Nah, ada juga di Taiwan, ada juga di Korea. Itu PCINU, itu juga masuk apa struktur kepengurusan. Kemudian di bawahnya tingkat kecamatan ada MWCNU, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Kalau kita di Tulang Bawang Tengah ini MBC-nya ketua Tanfidiyahnya Pak Enjang Kusyono, Kiai Enjang. Kemudian Suriahnya Kiai Purnomo. Nah, Kiai Purnomo itu. Kemudian ada ranting, pengurus ranting PR NU, pengurus ranting NU Panaragan Jaya. Nah, kemudian ada PAR, pengurus anak ranting NU Panaragan Jaya. Itu untuk struktur organisasi. Ada struktur lembaga kepengurusan NU. Yang pertama adalah Mustasar. Mustasar ini adalah penasehat. Kemudian ada Suriah. Suriah ini pimpinan tertinggi, terdiri dari Rois Am, Wakil Rois Am, beberapa Rois, Katib Am, kemudian beberapa Wakil Katib dan Akwan. Ini. Kemudian ada Tanfidiyah, ini pelaksana harian. Ini terdiri dari ketua umum, beberapa ketua, sekjen, sekretaris jenderal, kemudian beberapa wakil sekjen, bendahara, beberapa wakil bendahara. Kemudian adalah jenah banom dan lembaga. Itu ada PP, pimpinan pusat, PW, PC, PAC, ranting. Tuh, itu untuk struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama mesti. Ternyata lengkap juga ya. Dari anak ranting, Masya Allah. Di luar negeri juga Lintas negara. Sambil nyantai-nyantai kita minum dulu nih. Sambil nyantai nih, wah. Terima kasih Adik Hanif. Semua kopi dulu. Ya namanya podcast santai ini Pak. Masya Allah. santai.
Mungkin di podcast kali ini di antara banyaknya pertanyaan, mungkin itu saja yang akan ditanyakan kepada narasumber kita. Dan yang lainnya ini pertanyaan sama saja. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini sampai sini dulu. Dan untuk obrolan santai ini guys, mungkin dalam podcast kali ini cukup sekian. Di podcast selanjutnya di hari apa nih podcastnya? Malam Rabu. Setiap malam Rabu ada podcast yang akan ditayangkan di channel YouTube KBNU Panaragan Jaya. Monggo di subscribe, di like biar nggak ketinggalan podcast yang ya ala standar ya, apa adanya lah. Tapi kan yang penting intinya adalah ilmunya, dan narasumber kita juga insya Allah ilmunya bisa dipertanggungjawabkan. Oke, mungkin cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.